saya untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan memperhatikan dan mengamati secara seksama, dan juga dapat dilakukan dengan meluangkan sedikit waktu untuk berdiskusi secara personal atau individu tentang kesiapan belajar, minat belajar, bahkan profil belajar murid. Tentunya kita ketahui bahwa murid juga adalah manusia yang merupakan makhluk sosial, di mana tingkat sosial emosionalnya suatu saat bisa saja berubah-ubah, dan tentunya ini akan mempengaruhi kebutuhan belajar murid. Memberikan perhatian atau mengamati, bahkan meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan murid, saya juga menerapkan asesmen atau penilaian, di mana kita ketahui ada 3 jenis asesmen yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pra-asesmen, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Asesmen atau pra-asesmen dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal murid. Ini bisa dilakukan misalnya dengan memberikan pertanyaan pemantik atau soal-soal pretest di awal atau sebelum proses pembelajaran. Saya biasanya sebelum proses pembelajaran, pada pertemuan sebelumnya, memberikan tugas kepada murid untuk mempelajari materi secara seksama dengan mengirim materi ke grup WA atau Google Classroom yang mereka miliki. Selain pertanyaan pemantik atau pemberian soal-soal pretest di awal proses belajar mengajar atau sebelum pembelajaran dimulai, saya juga memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang topik yang akan kami pelajari atau yang akan dibahas pada saat itu. Murid bisa memberikan pertanyaan yang banyak, apa saja yang menurut mereka dan yang ada di pikiran mereka saat itu. Dari situ saya bisa melihat sejauh mana kesiapan belajar murid, minat murid, bahkan profil murid seperti gaya belajar yang diinginkan murid. Apakah itu audio, visual, auditory, maupun kinestetik. Selain situasi di kelas, sebelum pembelajaran saya juga biasanya melakukan diskusi dengan wali kelasnya untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi sampai saat ini kepada murid tersebut sebagai bahan informasi nantinya bagi saya dalam mengidentifikasi kemampuan awal murid. Setelah mengetahui kemampuan awal murid dari berbagai informasi yang saya sebutkan tadi, setelah mendapatkan beberapa informasi tadi, itu akan menjadi dasar bagi saya untuk menyusun pembelajaran atau gaya belajar yang akan diterapkan di kelas pada topik-topik berikutnya. Masih informasi yang telah saya dapatkan membantu saya dalam menyiapkan konten atau bahan ajar yang harus saya siapkan dan seperti apa bentuk bahan ajar yang harus saya tampilkan. Semua informasi yang telah saya dapatkan sangat membantu saya dalam pembuatan konten atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid yang akan saya terapkan khususnya pada mata pelajaran saya.
Kemudian asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran. Biasanya saya melakukan penilaian atau asesmen dalam proses pembelajaran, yaitu pada saat pembelajaran berlangsung, khususnya pada pengerjaan diskusi kelompok, di mana pada saat diskusi kelompok siswa akan terlihat berargumen dengan sesama temannya, yang satu dengan yang lain, bagaimana mereka mengemukakan pertanyaan, bagaimana mereka menanggapi pertanyaan teman, dan bagaimana mereka mencatat hasil dari diskusi kelompok mereka sesuai dengan tujuan yang diinginkan pada topik pembelajaran saat ini. Itu merupakan informasi bagi saya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil yang diinginkan oleh murid. Selain hasil penilaian saat murid berdiskusi, saya juga melakukan penilaian di akhir pembelajaran, memberikan soal, 1 atau 2 nomor soal untuk mengetahui kemampuan dan tingkat pemahaman selama melakukan proses belajar mengajar. Dan juga di akhir pembelajaran saya akan meminta seluruh murid untuk melakukan refleksi. Murid akan menuangkan semua ide-ide dan apa yang mereka inginkan pada topik-topik yang dipelajari dan topik yang akan datang. Hasil refleksi ini juga bisa saya gunakan untuk sebagai bahan informasi untuk materi selanjutnya. Adalah hal-hal yang saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.